Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat YouTuber semuanya dimanapun Anda berada. Malam ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Gus Kontak. Semoga berguna dan bermanfaat dan bisa menghibur buat penonton YouTuber semuanya saja. Dan saya akan mulai bertanya kepada Gusnya. Begini Gus, saya mau bertanya, bagaimana itu Gus tentang hutang piutang, orang yang sudah meninggal tapi belum dibayar hutangnya, itu gimana Gus? Ya itu sebetulnya kalau hutang piutang itu pun ada juga dalam kitab suci Al-Qur'anil Karim itu ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 82 itu menjelaskan kalau hutang piutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in kana ju'usratin wa naziratun illa masyara wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya itulah, jika orang itu dalam kesukaran maka berilah waktu sampai dia mempunyai. Itulah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang piutang. Apalagi kalau tentang orang yang sudah meninggal, hadis maunya pun ada itu dalam kitab suci Al-Quran. Orang yang sudah meninggal dan dia menanggung hutang, yang wajib mengembalikan itu sebetulnya ya ahli waris pun juga wajib, tapi tidak wajib itu. Ya siapa Bu kalau begitu Gus? Ya ahli waris semua harus berkumpul musyawarah harta peninggalan orang yang sudah meninggal itu juga wajib dibayarkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan gimana cara membayarkannya? Ahli waris bermusyawarah kepada keluarga, apalagi sama yang dihutangi itu pun sebenarnya dalam hadis pun juga harus mendengar musyawarah itu. Kalau mau dilunasi hutangnya, ini peninggalan harta milik, seandainya contohnya ibu saya mau melunasi hutang, nah itu ngomong kepada orang yang dihutangi. Itulah yang cara yang benar untuk membayar hutang orang yang sudah meninggal. Ahli waris juga bermusyawarah kepada semua ahli waris, dan yang dihutangi juga harus tahu kalau ini harta benda ini warisan dari ibu untuk membayar hutang. Itu lebih afdal, lebih baru dalam kitab seperti itu caranya membayar hutang orang yang sudah meninggal. Terus saya ini sampai lupa, saya juga mau bertanya, katanya Gus itu pernah bertemu Nabi Khidir, itu benar atau tidak Gus? Bagaimana itu? Ya kalau dianggap benar itu ya mungkin ya banyak yang tidak percaya. Kalau yang tidak benar itu ya, memang betul kenyataan itu. Waktu saya sholat ke tempat abah guru saya di sana itu disuruh mandi di kolam Zam-Zam. Saya disuruh berpuasa 7 hari 7 malam, dan abah guru saya itu berpesan, kalau sudah berpuasa yang ketujuhnya kali, kamu nanti jangan takut kalau ada jin atau makhluk yang menemui kamu. Nah ternyata waktu 7 hari 7 malam itu saya ambil air wudhu di belakang rumah. Nah waktu ambil air wudhu itu, waktu mengusap muka, kayak ada cahaya itu jatuh di belakang punggung saya ini. Saya tersentak waktu
memanggil ibu saya, lari ke dalam rumah. Ibu saya suruh melihatnya, katanya tidak ada apa-apa, kotoran itu tidak ada, sama ibu digini-ginikan itu tidak ada apa-apa. Terus saya malam itu berpikir itu kok di sepertiga malam itu ada orang ucap salam, assalamualaikum. Itu saya tidak menjawab. Terus ucap salam lagi yang kedua kali, assalamualaikum. Saya penasaran, siapa malam-malam seperti ini pada orang ucap salam. Itu waktu saya berpikir, saya keluar rumah itu dari depan pintu tidak ada orang sama sekali, satu pun tidak ada orang. Terus saya tidak elokkan, saya masuk lagi berpikir mulai lagi. Terus buka salam yang ketiga kali, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu kelihatan di depan saya orang berjubah putih, dan dia ngomong kalau Nabiullah itu tidak salam. Dan beliau pun bertanya kepada saya, kamu bertirakat, berikhtiar, berpikir sampai larut-larut malam itu apa yang kamu inginkan dariku, kayak gitu. Terus saya itu menjawab, saya tidak ingin banyak, saya hanya ingin bisa tolong menolong orang dengan ikhlas, saya kayak gitu. Terus saya dikasih amalan, dikasih sabuk putih, dikasih tongkat ini. Terus saya diajak jalan ke surga, diajak ke neraka, dipertunjukkan itu surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untung orang masuk surga, betul. Orang yang sudah masuk surga bahagianya melebihi di dunia. Tidak makan sudah kenyang, tidak minum pun tidak haus di sana. Waktu itu Gus masih di alam sadar atau di alam mimpi? Itu saya waktu berpikir itu yang terakhir kali 7 harinya itu tidak boleh tidur 1 hari 1 malam sama abah saya. Saya waktu berpikir itu ada orang ucap salam, terus itu saya ya begitulah cerita tentang Nabi Khidir. Saya dijumpainya seperti itu sejarah ceritanya. Dulu itu ya saya itu dulu itu pernah setelah dijumpai Nabi Khidir sowan lagi ke abah guru saya, dan guru saya pun bilang, oh kamu berarti dijumpai Nabi Khidir itu. Iya. Terus itu waktu saya berpikir Nabi Khidir ngasih amalan itu, Nabi Khidir berpesan kepada saya, kamu ngajarlah mengaji, apa yang kamu mampu, yang kamu bisa ajarkan. Kalau kamu ada apa-apa, kamu panggil saya dengan kaki atau tangan yang kanan, hentakkan ke tanah 3 kali, sebut nama saya akan datang menolong kamu. Dan kamu kemana-mana, aku ngomong, bahasa Jawanya aku omong, diikuti kayak gitulah. Kalau ada apa-apa Nabi itu berpesan, saya disuruh memanggil. Ya saya kalau ada terjepitnya gitu ya saya minta pertolongan kepada Nabiullah itu alaihissalam. Dan tiap Berarti itu asli cerita itu masih nyata Gus ya? ya kalau menurut saya itu nyata. Saya tidak tidur waktu itu, saya berpikir di sepertiga malam ya, dalam berpikir itu ya itulah ada orang ucap salam 3 kali sampai tidak saya jawab. Yang ketiga kalinya saya jawab itu baru kelihatan orang berjubah putih dan bercahaya putih, dan dia pegang tasbih besar. Ya Allah, cahayanya itu ya Allah terang itu satu kamar saya itu sampai terang, cahayanya seperti rembulan itu sangat terang sekali. Oh, caranya kata-katanya itu silau gitu ya? Ya itulah, itu silaunya itu bukan dari silau cahaya lampu, itu silaunya silau dari jubah dan cahayanya Nabi Khidir itu. Kayak mengeluarkan cahaya itu. Ya, waktu itulah dulu itu saya disuruh mengajar mengaji. Saya tidak bisa mengaji dari kecil, saya tidak pernah mengaji, tapi saya selalu sowan kepada abah guru saya dari kecil. Dan saya sama Nabi Khidir disuruh mengajar mengaji, yaitu sebisa semampu